Sebagaimana dikatakan oleh Thohir Mahmud dalam bukunya Personal Law in Islamic Countries, ada 3 sistem hukum keluarga Islam di dunia Islam. Yang pertama adalah hukum konservatif, sebagaimana negara Arab Saudi yang masih menerapkan sistem madhab sampai hari ini. Yang kedua adalah sistem sekuler, sebagaimana negara Turki dan Bahrain. Dan yang ketiga adalah sistem reformasi, sebagaimana negara Mesir, Yordania, dan termasuk salah satunya adalah Indonesia. Secara historis, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia telah memiliki 5 sistem hukum, yaitu hukum Islam bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, ordonasi hukum perkawinan Kristen bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Ambon, dan Minahasa. Dan yang ketiga adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan bagi keturunan Cina dan Eropa. Yang keempat adalah hukum adat bagi warga negara Indonesia keturunan Indonesia asli. Dan yang kelima adalah hukum perkawinan campuran, yaitu bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran. Karena ketidakadaserasian dalam sistem hukum di Indonesia, kemudian digagaslah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan berjalannya waktu, kemudian masyarakat Islam di Indonesia belum puas dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dirintislah yaitu Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada tahun 1990 dan peraturan pelaksananya pada tahun 1991. Dengan adanya KHI, justru peran Undang-Undang Indonesia, Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menjadi kaku dan baku, sehingga muncul beberapa masalah. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 telah berusia 43 tahun dan sampai hari ini belum ada bentuk rekonstruksi yang real dan nyata, karena Indonesia adalah negara reformasi. Yang kedua, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia disinyalir mengadopsi dari fikih klasik yang notabene adalah untuk bangsa Arab dan tidak banyak mengadopsi kearifan lokal di Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang dibuat pada pemerintahan Orde Baru yang bersistemkan patriarkis dan dianggap belum berkeadilan gender. Yang keempat, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih bersifat konservatif dan belum bersifat progresif dan responsif terhadap perkara-perkara yang muncul di kemudian hari. Dan yang kelima adalah sistem hukum perkawinan Indonesia masih bersifat ambigu, ambivalen. Di sisi lain, menegakkan sistem keadilan, tapi justru di pasal-pasal yang lainnya membekukan peran laki-laki di bidang publik dan perempuan di bidang domestik. Yang menjadi rumusan masalah dalam disertasi kami adalah yang pertama, bagaimanakah konstruksi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, bagaimanakah rekonstruksi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia kajian interdisipliner. Dua rumusan masalah inilah yang akan kami kaji dalam disertasi kami. Adapun tujuan disertasi kami adalah untuk memperkuat argumentasi penting dan urgensinya dilakukan bentuk rekonstruksi tentang konsep hak dan kewajiban suami istri. Adapun manfaatnya adalah untuk memberikan kontribusi secara teoritis dan ilmiah bahwa secara logis konsep hak dan kewajiban suami istri dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 perlu direkonstruksi. Selain itu, untuk menambah informasi dan khazanah keilmuan intelektual keagamaan khususnya tentang konsep hak dan kewajiban suami istri. Mengingat bahwa dalam suatu argumen dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap masih bersifat konservatif dan telah berusia 43 tahun dan belum ada perubahan, sedangkan Indonesia adalah negara reformasi, maka perlu kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sholihun likulli zaman wa makan. Kemudian ditopang dengan konteks hukum, taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal wan niyyah wal awaid. Ditopang dengan kaidah yang lain, la yumkinu taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah.
diperkuat dengan kaidah yang rinci, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ilah akan menjadi suatu patokan ada dan tidak adanya suatu hukum. Namun kemudian kaidah yang terakhir, al-hukmu yatba'u al-maslahah ar-rajihah. Hukum akan mengikuti kepada kemaslahatan yang lebih rajih, lebih kuat. Maka penelitian kami adalah penelitian pustaka atau disebut dengan literary research dengan pendekatan interdisipliner, yaitu philosophical approach, historic approach, sociologis and anthropologis approach. Dengan 3 teori yang kami gunakan. Grand teori yang kami gunakan adalah teori maslahat dan teori sadud dariah. Dan middle teori yang kami gunakan adalah teori progresif, dan aplikatif teori yang kami gunakan adalah teori gender. Dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimanakah konstruksi konsep hak dan kewajiban suami istri, maka jika dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika kita analisa dengan teori middle teori yang kami gunakan, yaitu teori progresif, dengan mengatakan ada 3 prinsip. Yang pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Yang kedua, bahwa hukum adalah bersifat law in the making dan tidak berarti final. Dan yang ketiga adalah hukum adalah institusi moral kemanusiaan dan bukan teknologi yang tidak berarti benar. Maka jika kita analisa dengan prinsip-prinsip dalam teori gender ini, maka yang pertama, bahwa kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih bersifat law in the book dan tidak law in action. Dalam artian tidak bersifat progresif dan tidak, yaitu memenuhi 3 syarat dalam hukum progresif. Dalam rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah rekonstruksi konsep hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia kajian interdisipliner? Jika dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disinyalir mengadopsi dari fikih klasik yang notabene adalah untuk bangsa Arab dan tidak mengadopsi kearifan lokal di Indonesia. Jika dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat pada pemerintahan Orde Baru yang bersistemkan patriarkis dan belum berkeadilan gender, dan jika dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih bersifat ambigu, ambivalen, maka sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Was-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. Wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna wa in atanakum wa la tabghu 'alaihinna sabila. Secara filosofis, dalam kajian interdisipliner kami, para ulama klasik, sebagaimana yang kami kutip dalam disertasi kami, mengatakan bahwa ar-rijal adalah laki-laki, qawwamuna adalah pemimpin, 'alan nisa yaitu perempuan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena laki-laki memiliki suatu fadl, kelebihan, maka wa bima anfaqu, maka kewajiban suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya. Dan ini tersurat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang konsep hak dan kewajiban suami istri. Pada pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dan tersurat juga dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, suami wajib mengurus rumah tangga dan wajib memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kebutuhannya. Dan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, istri adalah ibu rumah tangga dan wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Maka jika dianalisa dengan aplikatif teori, yaitu teori gender, maka sebenarnya teori gender ini adalah mencoba untuk membedakan antara sex dan gender. Sex is stage of being male or female. Jadi dikatakan seks adalah sesuatu yang melekat pada jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan secara kodrati yang tidak dapat dirubah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu,
Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Zakar wa unsa, ini adalah seks. Namun berbeda dengan gender. Gender is socially constructed definition, woman and man. Woman and man. Gender adalah sesuatu yang dilekatkan pada jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang dipengaruhi oleh sosial. It is not the same as sex, dan ini tidak sama dengan seks. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ataupun dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-sha'imina was-sha'imat wal hafidina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka dalam teori ini kemudian ada 4 sistem, ada 4 prinsip yang harus ditegakkan agar tidak terjadi subordinasi, violence, diskriminasi, yaitu dengan prinsip al-adl, yaitu keadilan, al-musawah, kesamaan, asyura, musyawarah, dan wa asyiru bil ma'ruf, yaitu berbuat kebaikan. Maka jika kita lihat dalam konteks atau dalam ayat, yaitu pasal 34, ar-rijal sebagaimana dipahami oleh para feminis tidak berarti laki-laki, tapi itu adalah gender. Qawamuna bukan pemimpin, tapi dicoba untuk ditafsirkan, direinterpretasikan menjadi yaitu penopang dan pelindung. Alam nisa yaitu gender dan bukan seks. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, maka barang siapa yang punya fadl baik laki-laki maupun perempuan, maka dialah wa bima anfaqu, dia akan berkewajiban untuk memberi nafkah dalam urusan rumah tangga. Dan ini adalah analisa dalam kajian yaitu gender. Namun dalam grand teori yang kami gunakan adalah teori maslahat untuk menganalisa apakah teori gender sudah bisa diaplikasikan dalam menganalisa yaitu konsep hak dan kewajiban suami istri. Maka sebagaimana dijelaskan bahwa Asy-Syatibi mengatakan bahwa al-maslahatu hiya ma yarji'u ila qiyami hayatil insan wa tamami ma'isyatihi wa nailihi ma taqtadihi awsafu ahyatiyah al-ma'isyah asy-syahwatiyah. Jadi ada 3 prinsip dalam teori maslahat. Yang pertama bahwa maslahat tidaklah bertentangan dengan hukum syarak. Maka jika kita analisa dengan teori gender dengan bentuk reinterpretasi sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum syarak. Kecuali kalau kita menggunakan dengan filosofis yang diterapkan dalam penafsiran klasik, maka akan bertentangan dengan hukum syarak. Yang kedua, bahwa prinsip maslahat adalah bersifat yaitu logis dan dapat dicerna oleh orang yang berlogika tinggi. Dan apa yang disampaikan oleh para feminis dalam konteks ini, dalam teori gender ini, maka sangatlah logis jika logikanya tinggi. Yang ketiga, maslahat adalah untuk memudahkan dan tidak menyulitkan, bahwa secara konteks di Indonesia ini perlu adanya rekonstruksi. Dan yang terakhir yaitu teori yang kami gunakan adalah satu dari'ah, agar penelitian kami tidak terbawa kepada arah liberal dan radikal. Maka sebagaimana tujuan daripada hukum lijalbil masalih walidaf'il mafasid, dengan bentuk rekonstruksi al-muhafadzatu ala qadimi shalih wal akhdhu bi jadidil aslah, yaitu li hifdzid din, hifdzul nafs, hifdzul akal, hifdzun nasl wa hifdzu al-mal. Adapun kesimpulan dalam disertasi kami adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang konsep hak dan kewajiban suami istri masih bersifat ambigu, ambivalen. Di sisi lain menegakkan sistem keadilan, tapi justru di pasal-pasal yang lainnya membekukan peran laki-laki di bidang publik dan perempuan di bidang domestik. Yang kedua,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban, khususnya pada pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 1 dan 2 perlu direkonstruksi menjadi suami dan istri harus wajib saling menopang dan melindungi dan menjadi mitra yang baik dalam urusan rumah tangga.